Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Haif Faradisa dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsur, yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah, yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR tanggal 9 Juni tahun 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama bangsa rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan ketetapan nomor 20/MPRS tahun 1966. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu konsep dasar bangsa dan negara. Yang pertama itu ada pengertian bangsa. Bangsa merupakan kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara. Bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Adapun pengertian negara, kelanjutan dan keinginan manusia untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Hanya ada pengertian menurut para ahli. Menurut Ernest Renan, bangsa adalah suatu nyawa, akal yang terjadi dari dua hal yang harus bersama-sama menjalankan satu riwayat, dan rakyat kemudian harus mempunyai kemauan atau keinginan hidup untuk jadi satu. Unsur-unsur terbentuknya negara ada 4, yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Selanjutnya unsur-unsur terbentuknya bangsa menurut Hans Scott. Yang pertama itu kesamaan keturunan atau asal-usul. Yang kedua kesamaan wilayah dan politik. Yang ketiga kesamaan bahasa dan adat istiadat. Yang keempat perasaan, kemauan bersama, dan tekad nasionalisme. Baiklah, perkenalkan nama saya Radiski, pemimpin Ninggolan NIM 2880082. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami. Kronologi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tindak lanjut janji Jepang mulai tanggal 29 April tahun 1945 dikeluarkan maklumat tentang pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Tugasnya yaitu menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI itu sendiri diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Widyodiningrat yang beranggotakan 60 orang, bersidang sebanyak 2 kali, berkenan dengan penyusunan dan pengesahan dasar negara. Sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tentang dasar negara. Adapun 3 tokoh nasionalis yang mengemukakan idenya yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Adapun yang dikemukakan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945 yaitu tentang pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Adapun yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Supomo pada tanggal yang sama yaitu 29 Mei tahun 1945 yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Adapun yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 31 Mei 1945 yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme,
atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pada akhirnya, pidato pada tanggal 1 Juni 1945 di Insinyur Soekarno mengusulkan nama Pancasila, maka lahirlah istilah Pancasila. Piagam Jakarta. Tindak lanjut dari sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945 dibentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang. Tugas dari Piagam Jakarta yaitu menampung usul-usul baik lisan maupun tulisan tentang dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang yang mencari dan mencapai kesepakatan antara pihak Islam dan pihak nasionalis mengenai dasar negara. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dikemukakan rancangan preambul hukum dasar yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam ini kelak menjadi pembukaan Undang-Undang 1945 dengan beberapa perubahan. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 menghasilkan satu keputusan penting, yaitu menetapkan bentuk negara Indonesia merdeka adalah Republik. Kemudian BPUPKI diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau yang disebut dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 menghasilkan rumusan penting, yaitu mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dengan jalan, menetapkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menetapkan rancangan hukum dasar negara dengan beberapa perubahan yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu nilai-nilai historis dan keteladanan tokoh dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu mau bekerja keras. Setiap orang memiliki cita-cita serta keinginan. Untuk mewujudkan cita-cita serta keinginan tersebut, seseorang harus mau bekerja keras. 2. Mau bertanggung jawab. Dalam setiap sidang proses perumusan Pancasila, tidak semua pendapat para tokoh itu diterima. Namun demikian, para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila tersebut tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan sidang. 3. Yaitu menghargai perbedaan. Dari awal sampai akhir persidangan proses perumusan Pancasila, senantiasa terdapat perbedaan pendapat dan pandangan. Seringkali perbedaan-perbedaan tersebut bahkan memunculkan perbedaan sengit. Akan tetapi semua perbedaan-perbedaan tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan baik. 4. Berjiwa besar. Selain ada pendapat yang disetujui dalam musyawarah proses perumusan Pancasila, tentu ada juga pendapat yang tidak disetujui. Namun demikian, mereka yang pendapatnya tidak disetujui tidak merasa kalah atau tidak dihargai. Belajar 5, yaitu belajar dengan giat, rajin, dan tekun. Para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah orang-orang yang memiliki wawasan serta pengetahuan luas. Bagi para pemuda adalah dengan belajar yang giat, rajin, serta tekun. Dengan belajar giat, rajin, serta tekun, wawasan dan pengetahuan akan bertambah luas. Sekian. Perkenalkan, nama saya Budi Aksan Tanjung. Saya akan membacakan poin nomor 4, yaitu pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia dalam menjalankan hidup kemasyarakatannya. Sebagai warga Indonesia, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penerapan Pancasila mengalami dinamika dari masa ke masa.
Salah satu faktor penyebab dinamika penerapan Pancasila pada tiap-tiap periode adalah adanya perubahan kebijakan pemerintah. Yang pertama, Pancasila pada masa awal kemerdekaan berlangsung dari 1945 hingga 1959. Pada awal kemerdekaan Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Maka pada saat itu pula warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Artinya, warga Indonesia ingin menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa adanya campur tangan dari penjajah dan terlepas dari bentuk ancaman apapun, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada masa Orde Lama, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini, bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dan bangsa terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka dari itu, penerapannya masih diperlukan adaptasi. Sebagian masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian masyarakat merasa keberatan. Namun, dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya terjadinya pemberontakan PKI yang dilakukan oleh DN Aidit pada 30 September 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis. Yang ketiga yaitu pada masa Orde Baru. Dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden. Dalam pemerintahannya, Soeharto berusaha memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Upaya pemulihan ini ditandai dengan dibuatnya Repelita dan rencana pembangunan 5 tahun, diadakannya pemilu, pendidikan pelaksanaan pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Selanjutnya, pada masa reformasi, diawali saat Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha untuk memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyatakan pendapat di muka umum, dan lain-lain. Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga saat ini. Tidak hanya itu, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga berkurang.